Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah dengan judul Batal dan Pembatalan Perjanjian Dilihat dari Segi Putusan Pengadilan. Mata kuliah Hukum Perjanjian dan Perikatan, dosen pengampu Heri Suhendar MH. Anggota dari kelompok 5, yang pertama saya Rizko Nurdianto, yang kedua Lova Haksof, yang ketiga M. Ahkamul Maula, yang keempat Nur Muhammad Ivanuddin. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu penyebab syarat tidak memenuhi batalnya perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu syarat sah perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah yang pertama kesepakatan para pihak, yang kedua kecakapan, yang ketiga suatu hal tertentu, dan yang keempat sebab yang halal. Hak perjanjian jual beli. Hak penjual dan pembeli berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Definisi pasal di atas bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Di samping itu, pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Pemberian dengan surat kuasa mutlak. Dasar hukum yang mengatur mengenai surat kuasa dapat ditemui dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Mengenai dasar pemberian kuasa ini diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata adalah sebagai berikut. Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Terus selanjutnya perjanjian jual beli bersama dalam suatu perkawinan, maka secara otomatis akan terjadi harta bersama. Harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri secara bersama. Pasal diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh bersama atau sepanjang perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Sepanjang perkawinan artinya sejak perkawinan dilangsungkan hingga putusan perkawinan, karena perceraian, kematian, maupun karena putusan pengadilan. Sedangkan harta bersama artinya harta tersebut yang selanjutnya adalah perjanjian dalam keadaan darurat. Istri bersama-sama. Jenis peristiwa keadaan memaksa atau force majeure berdasarkan jurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung mengenai ruang lingkup dari jenis peristiwa force majeure, yaitu meliputi 1. Resiko perang, 2. Act of God, 3. Peraturan pemerintah, 4. Kecelakaan di laut, 5. Keadaan darurat. Yang selanjutnya perjanjian hak atas tanah. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lain, hak
atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Selain itu, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dan dapat juga dibebankan hak tanggungannya. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang pas, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.